Selamat malam dan ini, perkenalkan saya Eka Rustani Ceria dengan nomor 305-10018. Di video kali ini saya akan menjelaskan guest lecture tentang wisata kuliner Adobo Filipina. Baik, yang pertama pendahuluan. Pengertian adobo. Adobo Filipina berasal dari bahasa Spanyol adobar atau membumbui dengan rendah, saus atau rasa. Adalah sebuah masakan dan sejenis cara memasak dalam masakan Filipina yang dihasilkan dengan rendam daging, makanan atau sayuran dalam cair yang terbuat dari campuran cuka, kecap, dan bawang putih, kemudian ditumis dengan minyak dan dimasak dalam cairan kuah. Adobo sering dianggap sebagai masakan nasional Filipina. Adobo hidangan khas Filipina ini mencerminkan keagamaan, sumber daya, dan kekayaan tradisi kuliner Luzon. Dikenal karena keseimbangan rasa asin, asam, dan gurih ini merupakan bagian tak terpisahkan dari identitas Filipina. Adobo melambangkan kemampuan beradaptasi dan kreativitas orang Filipina. Makanan ini berperan penting dalam acara kumpul keluarga, makan sehari-hari, hingga menjadi makanan saat perayaan-perayaan besar. Kemudian dua varian adobo, yang pertama adobo ilo-ilo dan adobo Luzon. Adobo ilo-ilo merupakan makanan khas Filipina yang terbuat dari ayam atau bisa menggunakan pork atau daging babi yang dimarinasi menggunakan soy sauce, garlic, bay leaf, peppercorn, vinegar, dan juga anato hasil rendaman anato, air dari hasil rendaman anato, dan disalto menggunakan bawang bombay dan minyak. Keunikannya, adobo ilo-ilo ini menggunakan santan untuk bisa menghasilkan kuah yang kental dan gurih, dan juga menggunakan anato, yaitu rempah-rempah berwarna merah yang menyerupai biji-bijian yang hanya bisa didapatkan di Filipina, yang berfungsi untuk memberi warna pada makanan. Kemudian yang kedua, adobo Luzon. Adobo Luzon tidak berbeda jauh dengan adobo ilo-ilo. Untuk bumbu marinasinya sama menggunakan soy sauce, garlic, bay leaf, peppercorn, vinegar, dan disaut menggunakan bombay dan minyak. Berbeda dari adobo ilo-ilo, makanan ini tidak memiliki kuah yang kental, karena tidak menggunakan santan dan juga tidak berwarna, karena tidak menggunakan anato yang menghasilkan warna pada makanan. Kemudian cara pembuatan adobo ilo-ilo. Yang pertama, marinasi daging dalam mangkuk, campurkan kecap, bawang putih, daun salam, merica, dan cuka dengan ayam ataupun daging babi. Biarkan meresap setidaknya selama 30 menit atau sampai 1 jam bumbu meresap. Bisa juga ditaruh di dalam chiller ataupun freezer. Yang kedua, tumis aromatik. Dalam panci atau wajan besar, panaskan minyak dengan api sedang. Tambahkan irisan bawang bombay jika menggunakan. Dan tumis hingga lunak dan harum sekitar 3-5 menit. Kemudian yang ketiga, masak dagingnya. Tambahkan ayam yang sudah dibumbui dengan cairan apapun yang dibumbunya ke dalam panci. Biarkan matang hingga semua sisi ayam berwarna kecoklatan sekitar 8-10 menit. Dan yang keempat, didihkan dan tambahkan santan. Kemudian masukkan air rendaman dari anato yang berasal dari Filipina tadi. Kemudian tambahkan manisan dan sentuhan air. Jika diinginkan, tambahkan gula untuk mengimbangi rasa atau bisa diganti dengan Sprite, soda atau Sprite, untuk menambah rasa manis dan membuat sausnya sedikit lebih tajam. Biarkan mendidih dan jangan ditutup selama 5-10 menit. Sesuaikan bumbu sesuai selera. Kemudian adobo ilo-ilo siap disajikan dengan kuahnya. Kemudian kedua, cara pembuatan adobo Luzon. Marinasi ayam. Yang pertama, marinasi ayam dalam mangkuk besar sama seperti adobo ilo-ilo tadi, menggunakan kecap, bawang putih, dan salam, merica, dan cuka. Biarkan meresap setidaknya selama 30 menit hingga 1 jam. Kemudian masak ayamnya dalam panci besar menggunakan bawang bombay dan minyak. Anda bisa mencoklatkan potongan ayam untuk menambah rasa sebelum melanjutkan ke langkah berikutnya. Kemudian tuang bumbu marinasi tadi ke dalam panci yang berisi ayam. Tambahkan air dan mendidih tanpa tutup selama 30-45 menit atau sampai ayam empuk dan saus mengental. Aduk sekali dan cicipi sesuai bumbu dengan garam atau lebih banyak cuka sesuai kebutuhan. Kemudian adobo Luzon siap disajikan. Kesimpulannya, ketika orang asing mengenal kuliner Filipina, mereka akan menemukan bahwa kuliner bukan sekedar makan, tetapi pengalaman budaya yang merayakan keberagaman, ketahanan, dan vitalitas masyarakat Filipina. Adobo adalah makanan yang mencerminkan sejarah kuliner yang kaya dan kemampuan beradaptasi, hidangan abadi yang disukai secara lokal dan global. Terima kasih.
Ini berkata dia terus kemudian ada juga lihat hasilnya. Kemudian ini untuk dokumentasi itu nama Chef Mando saat memasak adobo ilo-ilo dan adobo uson. Kemudian manfaat dan pesan bagi saya. Setelah mengikuti guest lecture dari Filipina dan dipercaya sebagai cook helper, banyak manfaat serta pesan yang bisa saya dapatkan dari cooking class tersebut. Yang pertama, saya bisa lebih percaya diri untuk berbicara dengan orang luar yang dimana menggunakan bahasa yang berbeda. Meskipun dalam komunikasinya sedikit kecoh karena saya belum bisa lancar dalam berbahasa Inggris. Kemudian, wawasan pengetahuan saya bertambah serta mendapatkan informasi mengenai kuliner di Filipina. Ini pengalaman praktik memasak. Saya bisa belajar mengetahui metode memasak makanan khas Filipina, khususnya adobo. Saya bisa memasak makanan khas Filipina dengan metode yang diberikan oleh Chef Mando. Kemudian bisa mendapatkan kesempatan untuk merasakan makanan adobo Filipina. Itu dini sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.